Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Balik lagi sama aku Hanafi di YouTube channel Akademi Tahsin. Gimana kabarnya sahabat Quran semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar Al-Quran bersama Akademi Tahsin. Baik sahabat Al-Quran, buat sahabat Quran yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah ya, dan hidupkan notifikasinya dan like dulu videonya. Kalau udah, langsung kita lanjutkan ke videonya. Nah, seperti biasa kita akan membedah atau membahas buku kita TTG, Tilawah, Tajwid, dan Gharib dari Wafa. Sekarang kita sudah sampai di huruf G, yaitu Gharib ya. Huruf T, Tilawah, dan T yang kedua Tajwid sudah kita lewati, sudah kita tuntaskan. Sekarang kita masuk ke bahasan Gharib berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan bab iltiqa'us sakinain ya. Nah, kita bisa lihat layar di sini, iltiqa'us sakinain. Apa itu? Iltiqa'us sakinain adalah bertemunya dua sukun ya. Jadi apabila ada dua sukun yang bertemu dalam bacaan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada bacaan bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Tertulisnya seperti ini ya. Nah, kemudian dibacanya bi'salismu, bi'salismu, seperti itu. Kenapa? Ya, kita bahas. Karena di dalam dua hamzah ya, dua hamzah wasol ini, jadi teman-teman bisa perhatikan ketika kita bedah tulisan bi'sal ismu ini, itu ada dua hamzah ya di sini, hamzah wasol. Yang pertama setelah bi'sa ada al ismu kan, alif lam. Nah, ini hamzah wasol yang pertama. Kemudian ismu ini juga adalah hamzah wasol yang kedua. Nah, sehingga menyebabkan jadi kaidahnya itu hamzah wasol itu tidak terbaca apabila ada di tengah bacaan. Itu ya poin pentingnya atau titik tekan yang kita bahas. Jadi kita bisa baca di sini ada dua hamzah yang merupakan hamzah wasol 1 dan 2, yang mana tidak dibaca ketika ada di tengah bacaan. Nah, jadi ini tidak terbaca ya. Nah, itulah yang menyebabkan pertemuan dua sukun, yaitu huruf lam sukun di sini, bi'sal al, sama huruf sukun di huruf sin. Nah, sukun di huruf sin, as. Nah, itulah yang menyebabkan bacaannya beralih menjadi bi'salismu. Bi'salismu. Tadi lamnya yang tadinya mati atau sukun diganti menjadi kasroh. Ya. Bi'salismu. Seperti itu. Dan sinnya tetap mati. Ya. Jadi intinya bacaan bi'salismu yang tertulis bi'sal ismu, bacanya menjadi bi'salismu. Bi'salismu, seperti itu. Ada di surah Al-Hujurat ayat 11. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nah, itu dia iltiqa'us sakinain, bab iltiqa'us sakinain yang pertama, bacaan bi'salismu. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Oke, cukup ya. Ini untuk bahasan bi'sal ismu atau iltiqa'us sakinain ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, bahasan iltiqa'us sakinain yang kedua setelah bi'sal ismu dibaca bi'salismu ya, pertemuan antara dua sukun yang mana penyebabnya
dua sukun itu bertemu karena hamzah sebelum huruf sin dan sebelum huruf lamnya adalah hamzah wasal, yang mana kalau ada di tengah bacaan atau di tengah tulisan, di tengah kata berarti tidak terbaca, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh pola iltiqa'us sakinain yang berikutnya adalah ketika kita menemukan bacaan tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, langsung aja kita buka, perhatikan di layar. Tertulis di Quran kita ya, Quran Indonesia, biasanya Quran standar Republik Indonesia dari Kemenak ya, itu ada tulisan nun kecil di bawah hamzah wasalnya nih ya. Nah, sebenarnya itu untuk membantu kita orang-orang Indonesia biar ketika menemukan bacaan ini itu nun kecilnya dibaca ni. Seperti itu singkatnya. Sedangkan kalau kita lihat di Al-Quran standar internasional ya, entah itu Al-Quran Madinah ya dan seterusnya, itu tidak dituliskan nun kecilnya. Jadi huruf nun kecilnya nggak ada karena memang sudah masyhur difahamin oleh orang-orang Arab bahwa kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasal maka dibaca kasroh apanya setelah tanwinnya itu ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita bedah. Qauman Allah, tertulisnya qauman Allah. Kemudian dibacanya menjadi qaumanillah. Qaumanillah, ya. Kenapa? Karena ada iltiqa'us sakinain di situ. Ada pertemuan dua huruf yang sukun. Yang pertama nun sukun. Jadi kan ini man tanwin ya. Sedangkan tanwin itu definisinya adalah nunus sakinah zaidah. Nun sukun ya untuk tambahan seperti itu. Nah, bunyinya itu adalah an mati atau nun mati. Nah, makanya kita bedah asal ini ya. Qauman, nun yang mati atau sukun. Kemudian bertemu dengan lam sukun sebenarnya ya. Makanya inilah pertemuan dua sukun. Nah, kenapa hamzahnya ini atau alif ya, ini tidak dianggap ya? Karena kita baca ini adalah hamzah wasal yang mana tidak dibaca ketika ada di tengah bacaan, sehingga ini tidak dianggap, kita coret. Nah, maka akan ada pertemuan nun yang sukun atau mati bertemu dengan lam sukun. Nah, inilah iltiqa'us sakinain. Sehingga apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, yang mana udah nggak kita baca ya hamzah wasalnya, maka bunyinya menjadi kasroh. Qaumanillah. Qaumanillah ya. Seperti itu. Nah, ini nun kecil ini dibaca nillah apabila kita baca wasol, artinya qaumanya juga terbaca ya. Tapi kalau kita bacanya mulai dari Allah, qaumanya tidak kita baca misalkan, maka dibacanya tetap Allah bukan nillah ya. Nah, ini kadang kesalahan orang-orang kita, fahamnya ninya tetap harus dibaca, padahal ninya dibaca ketika wasal, ketika nyambung sama qaumannya itu ya. Jadi qauman Allah dibaca qaumanillah. Seperti itu. Ada di surah Al-A'raf ya, ayat 164. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum. Ya. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ini lebih jelas lagi untuk menjelaskan gimana sih cara baca bacaan yang ada nun kecilnya ya.
Nah, karena ini ada di ujung ayat atau akhir ayat tanwinnya. Kemudian kalau mau wasal atau mau disambung bacaannya ke ayat berikutnya harus menerapkan iltiqa'us sakinainnya. Tapi kalau kita tidak mau mewasalkan atau tidak mau menyambung bacaannya ke ayat berikutnya, berarti nun kecil yang berbunyi ni ini ya, ni ini tidak terbaca ya. Contoh, langsung aja kita bedah ya. Lumazah alladzi. Lumazah alladzi. Kalau mau kita gabung jadinya lumazatinilladzi. Ini ya, dibaca lumazatinilladzi. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun lagi, iltiqa'us sakinain. Di mana? Nah, kita bedah di kotak asal ini ya. Ada tanwin tin, yang mana tanwin itu sebenarnya juga adalah nun sukun tadi ya, sudah kita jelaskan. Nun sukun, nun as-sakinah zaidah, az-zaidah ya. Nun sukun yang tambahan begitu. Nah, jadi lumazatin bunyinya menjadi lumazatin. Apa? Nun mati atau n ya. Artinya itu nun yang sukun, ya kan? Bertemu dengan lam sukun juga. Ini sebenarnya lam sukun ya. Cuman karena dia ada hamzah wasal sebelumnya, ya, akhirnya dia menjadi alla, lumazatin, alladzi. Kalau kita mau waqaf, misalkan lumazah alladzi, ya, jadinya dia ditasydidkan seperti ini. Tapi sebenarnya dia adalah sukun atau mati, lam yang sukun atau lam yang mati. Nah, lagi-lagi hamzah wasol yang ada di alladzi ini, hamzah wasolnya tidak terbaca ketika kita mewasolkan atau menyambungkan akhir ayat surah Al-Humazah ini, ayat 1, kita sambungkan ke ayat 2-nya, ke awal ayat 2-nya. Jadinya lumazatinilladzi. Jadi kaidah dasarnya adalah ketika tanwin ya bertemu dengan hamzah wasal seperti alladzi ini hamzah wasalnya ya, maka tanwinnya ini kan kasroh tanwinnya, tin, in ya, bunyinya in, itu dihilangkan tanwinnya, kemudian dinormalkan tanpa tanwin, artinya kasroh saja, bukan kasroh tanwin, dan gampangnya itu diberikan hamzah wasolnya atau lam, hamzah wasolnya tidak terbaca, lam sukunnya berubah menjadi bunyi ni. Seperti itu gampangnya. Lumazati nilladzi, lumazati nilladzi. Seperti itu. Nah, jadi lumazatin alladzi dibaca lumazatinilladzi. Ya, pokoknya intinya adalah pertemuan antara dua huruf yang sukun atau pertemuan dua sukun. Iltiqa'u, pertemuan as-sakinain, dua sukun. Yang mana sukunnya? Nun mati atau nun sukun bertemu dengan lam sukun atau lam mati, gitu ya. Ini lam mati, nun mati bertemu ya. Ketika bertemu maka bunyinya menjadi lumazatinilladzi, nilladzi. Seperti itu. Kenapa? Coba kita bedakan sama yang di atas ya, yang qauman Allah. Bedanya adalah kalau yang ini memang masih satu ayat, artinya masih nyambung ya, qaumanillah. Sedangkan kalau yang di surah Al-Humazah itu memang lumazah satu ayat sendiri, alladzi satu ayat berikutnya. Nah, jadi ada opsi memang. Kita boleh berhenti di lumazah
alladzi, ayat 2-nya. Tapi kalau mau disambung, ya kaidah iltiqa'us sakinain yang sudah kita bahas tadi diterapkan. Pertemuan antara dua sukun bacaannya menjadi lumazatinil ladzi. Wailul likulli humazatinil ladzi, itu ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Seperti itu ya. Al-Humazah, surah Al-Humazah ayat 1 sampai 2. Semoga bisa difahamin untuk bahasan kita di Iltiqa'us Sakinain, bahasan gharib. Kalau ada kurang jelas mungkin dari penjelasan saya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke sahabat Quran, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan notifikasinya biar sahabat Quran nggak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.